yang Pernah kan? pernah. Syuting film apa? Aku sih Pasti apa ya? Public figure itu pasti dengan apa? Hujatan yang pernah masuk ke dalam hati itu seperti hujatan apa sih? Apa sih? Cara mengatasinya gimana? Kalau ada hujatan yang seperti itu. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Official. Nah, sekarang aku kedatangan selebgram YouTuber. amin. Perkenalan dulu dong Kak Jihan. Hai guys, jadi aku Jilan. Apa nih dibilangnya aku? Bisa dibilang selebgram. Amin deh. TikTokers bisa? Bisa. Bisa. Kan dari awalnya juga bukan YouTube, selebgram. Iya. Perkenalan dirinya jomblo atau udah punya pasangan? Udah ada. Boleh di-spill ya? Karena ada di Instagram. Oh iya ya. Udah pada tahu kali ya Udah. penggemar Teh Jilan. Tapi mungkin sebagian ada yang belum tahu Asal dari mana? siapanya. Teh Jilan. Aku Iya. sebenarnya Bekasi, tapi aku pindah ke Banjar gitu. Jadi sekarang stay-nya di Banjar, keluarga. Tapi akunya di Jakarta gitu kan. Karena aku kan cari uangnya di sana. Oke, udah cukup dah perkenalannya. Soalnya kalian udah pada tahu pasti. Sekarang kita ke Q&A. Dari tahun berapa mulai turun ke dunia entertain Teh Jilan? Sebenarnya dari awal sekolah itu kan ada musikali ya. Nah, Ya. di situ tuh cuman awalnya iseng-iseng doang, nggak ada niat pengen jadi selebgram atau artis atau dunia yang kayak gitulah, intinya nggak ada. Terus tiba-tiba 2019 kalau salah, 2019 itu udah mulai naik tuh di situ. Ya udah, akhirnya ya udah mungkin jalannya di situ gitu. Sampai akhirnya waktu lulus sekolah juga kan niatnya cari kerja, tapi Ya. alhamdulillah kerjanya ada di aplikasi gitu. Jadi nggak kemana-mana, di rumah aja. Apa tuh bisa berbaur dengan apa selebgram yang lain itu gimana? Awalnya kan di sosmed dulu, karena kan dulu waktu masih zaman sekolah itu penghasilan juga belum kuat ya kan, masih rendah banget. Terus akhirnya di sosmed dulu lah kenalan. Nah akhirnya pas setelah lulus itu masih dibimbing sama orang tua juga ke Jakarta, ketemulah sama selebgram yang udah kenal di sosmed itu. Oke. Kan kalau ibaratkan itu bisa dibilang public figure ya, publik. Pasti kan ada suka dan dukanya. Banyak sih. Aku udah ngerasain jatuhnya kayak gimana, terus rasanya lagi naik kayak gimana. Kalau dikasih tahu nih perbedaannya, kalau lagi naik itu enaknya ya kita benar-benar di dunia kayak gitu tuh banyak banget temen yang deketin banget gitu. Karena kan kalau bisa dibilang mungkin pengen naik ya, yang lain juga itu kalau lagi naik. Terus kalau misalnya lagi jatuh itu bener-bener kayak kurang aja gitu. Kalau pertemanan tuh kayak ada yang ngejauh atau apa, keuangan juga menurun gitu kan. Itu sih. Dengan kan sekarang besok Nah besok. kembali ke Jakarta kan. Iya. Nah kalau ke Jakarta tuh biasanya sibuk apa? Kalau aku konten sih sebenarnya. Syuting atau gimana? Yang Pernah kan? pernah. Syuting film apa? Aku sih syuting biasa aja, kayak di lupa aja, di SCTV, terus SCTV apa? di FTV. FTV. Ada di Mencari Imam kalau nggak salah. Ya. Ya itu, terus di Global TV IPA IPS itu cuma satu episode gitu doang. Terus Bisa. yang lainnya lupa lah. Bisa dibilang udah ini ya. Udah dikit-dikit lah. Bisa memperbaiki sedikit-sedikit. Kan pasti apa ya, public figure itu pasti dengan apa, hujatan yang pernah masuk ke dalam hati itu seperti hujatan apa sih? Sering sih, karena kan kalau aku kan
kontennya tuh sering banget kayak misalnya ganti-ganti partner cowok gitu. Yang sering banget dihujatnya tuh kayak dibilang SCTV lah atau apa kayak SCTV. iya ganti-ganti. Tapi ya udahlah, mereka kan nggak tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Mereka tuh cuma tahu covernya doang kan, nggak tahu aslinya tuh kayak gimana. Kalau zaman sekarang itu sasimo. Sasimo. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Padahal Biasanya orang-orang kayak gitu itu orang yang iri. iya bisa. Terus kan karena aku temennya juga kebanyakan cowok, jadi ya udah temen doang, sebatas teman, gak ada kayak ya kali semuanya dijadiin pacar. Misalnya nih partner dijadiin partner doang, terus dijadiin pacar juga nggak mungkin lah. Aku nggak semudah itu. Aku juga banyak teman cowok, malahan teman cowok itu bisa ngejaga. Iya, emang sih ada juga yang bilang katanya kalau temen cowok itu ada yang Iya, bisa ngejaga gitu. Tergantung pandangan masing-masing aja sih, baik buruknya. Terus apa sih cara mengatasinya gimana kalau ada hujatan yang seperti itu? sebenarnya Apa gampang tadi? sih. Kalau misalnya ada hujatan ya udah cukup diam aja, nggak usah dibalas. Ya kita buktiin aja kita tuh nggak seperti yang diomongkan netizen itu. Pasti ada rasa apa? Iya, pernah down lah. Pernah gak sampai mau pengen balas gitu? Pernah. Kata-kata Kalau yang- pernah ada yang aku balas karena itu ada yang udah keterlaluan gitu loh. Seperti apa? Aku lupa, pokoknya udah mencemar nama baik juga. Itu yang keterlaluan menurut aku. Kalau misalnya kayak masih ngata-ngatain mah it's okay aja gitu kan. Teman aja banyak yang kayak gitu. Gimana netizen, ya kita kan naik juga karena netizen gitu kan. Benar. Jadi kalau jadi publik itu harus apa tuh? Siap, ya harus siap. Pokoknya siap dihujatnya, pokoknya siap segala deh, siap mental. Itu masih di dunia Instagram. Gimana kalau misalnya dunia perfilman itu lebih keras. Nah, kan pasti itu. Apa yang membuat kamu bertahan? Bertahan nih. Ya, Karena ya bertahan. Terus bisa semangat. karena kan aku mikirnya keluarga gitu. Aku cari uang di situ. Otomatis aku harus semangat terus. Ada seseorang di balik keluarga, ada kan? Ada lah. Ada. Kalau kan kamu banyak temen cowok, Hmm. nah pacar kamu gak apa-apa. Kalau Aku aku lihat kan kamu tiktokan sama cowok gitu. Pacar kamu emang gak apa-apa? kalau aku udah punya pacar mah ya berhenti, nggak begitu deket sama yang ini, nggak pernah kayak asal sembarang konten atau gimana gitu ya. Yang ngejaga juga. Tapi kan kalau pacarnya yang ngerti, Ya sih. tapi tetap karena sih kan harus jaga batas. karena sama-sama konten kreator, Iya, jadi ya partnernya pacar sendiri gitu, Oh, bukan benar. orang lain. benar. Terus tujuan Tujuan apa? untuk jadi public figure? Enggak kan? Enggak ada tujuan ke situ. Malah justru aku bersyukur sih kenapa kok bisa kayak gini gitu. Nggak ada terlintas sedikit pun aku pengen harus bisa nih jadi selebgram. Padahal cuma iseng doang main aplikasi kayak gitu juga ngajak aja. Karena mungkin banyak yang bilang banyak yang suka sama konten-konten aku gitu. Dulu kan zaman konten-konten kalau di TikTok itu kayak drama-drama gitulah. Iya, iya, Itu. Slow mo ya? Iya. Terus goals apa yang udah kamu dapat untuk keluarga, untuk membanggakan? Banyak tuh. Banyak. Seperti Harus apa? di-spill. Ya spill aja, biar termotivasi. Bukannya mau pamer ya. Udah ya sekarang keluarga kan dibiayain hidup sama aku. Padahal aku tuh anak terakhir. Tapi aku anak terakhir, anak kedua. Tapi aku yang ngebiayain semuanya. Itu ngebiayain hidup keluarga aku. Kedua, itu motor udah bisa beli. Terus iya. Cuman kalau mobil tuh kayak masih mikir, kalau mobil tuh kayak tar dulu deh gitu kan, mending uangnya juga dipakai apa dulu gitu. Kalau aku kayak itu mikirnya. Dan aku tuh paling males ngurus mobil kalau beli mobil itu. Karena kan pasti
belum rusaknya lah atau Iya. apa ya kan. paling Ih, gede. apalagi perempuan aku males banget sih kayak gitu-gitunya. Aku juga lihat udah kotor. Males Iya. ngurusnya. Terus udah bisa keluar kota lah pakai uang sendiri gitu tanpa. Pokoknya mau aku susah, mau aku lagi senang, nggak pernah kayak buat misalnya minta tolong gitu ke keluarga sendiri atau teman sendiri. Nggak. Jadi kalau misalnya lagi susah, ya udah aku mikir sendiri gitu gimana caranya biar bangkit lagi. Terus pastilah kalau ibu dan bapak pasti bangga. Nah, semoga aja ya. Pasti. Iya sih. Soalnya kamu anak kedua, udah ngebiayain hidup, udah membanggakan, apa Iya sih. satu udah ngomongin Belum. harus. Iya, harus itu sih sebenarnya target. Itu goals pertama buat orang tua. Iya. Iya, emang sih yang target yang belum tercapai itu mau umrohin. Memang mereka juga pengen mobil sih, tapi aku kayak masih mikir aja gitu kalau buat beli mobil tuh gitu. Masih bisa kemana-mana kalau gak ada Iya. mobil. Kalau kan kalau umroh kan Iya, benar. Itu sih satu-satunya. Mereka juga pengen kalau umroh. Siapa sih orang tua yang nggak mau umroh gitu kan? apa ya, speechless banget. Ya, aku juga nggak Kok ngerti gak ya. dari dulu gitu saya Eh, terjun ke dunia internet kayak ya harusnya dari dulu sih. Aku juga sebenarnya YouTube itu ngerintis dapat monet itu 1 tahun lebih. 1 1 tahun tahun lebih bisa bisa. masih bisa dimonetisasi. Iya, sebenarnya aku tuh udah punya YouTube tuh udah lama nih, tapi nggak pernah dikembangin gitu kan. Nah, akhirnya pas 2020 itu aku lagi bener-bener naik banget. Nah, di situ akhirnya aku Ambil. melesat dalam 3 bulan udah monet. Iya, makanya nggak nyangka sih bisa sejauh ini. Bersyukur banget. Hal terburuk apa sih yang gak kebayang? Maksudnya contohnya Ekspektasi apa gitu yang gak kamu inginkan, hal buruk apa yang emang benar-benar kamu gak bisa dihadapi? intinya jangan sampai deh kehilangan pekerjaan ini, karena kan orang itu pasti banyak banget yang pengen kerjanya tuh sesuai hobi dulu. Nah sedangkan ini kan hobi aku gitu, Ya. jadi jangan sampai kehilangan pekerjaan ini. Kenapa kamu gak sedikit buka usaha biar emang bertambah? Udah emang ada rencana niat kayak gitu. Aku kan sekarang lagi ngejalanin mau buka produk skincare gitu. skincare. Nah jadi tinggal tunggu aja nanti. Gampang loh, kamu kalau buka usaha kamu udah naik, udah banyak followers, gampang. Iya emang pastilah kan, karena kan misalnya nih ibaratkan kayak orang endorse nih, pasti mereka juga salah satu ada yang kepo dong sama produk itu, pastinya ada juga yang order ke situ. Pasti. Skincare apa? Iya skincare aja, Ya. skincare wajah gitu. Gak apa? Apa ya? Make up? Enggak, Baju? Kan kamu stylish banget. enggak skincare sama body care sih masih itu pun masih proses, belum aku launchingin. Oke.